bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana hasil dari semester kemarin? Bagus? Bagus, oke. Kita hari ini ketemu di mata kuliah lanjutan dari semester kemarin. Kalau semester kemarin kita belajar algoritma pemrograman 1, semester ini kita belajar algoritma pemrograman 2. Oke. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Saya pimpin, berdoa, mulai. Selesai. Oke. Kali ini di algoritma pemrograman 2 ada beberapa materi yang akan saya sampaikan di semester ini. Saya sudah menyiapkan RPS untuk semester ini. Jadi ada beberapa poin di sini, apa saja yang akan kita bahas materinya, kemudian apa saja referensi yang saya pakai. Nanti RPS ini akan saya print dan akan kita fotokopi, nanti teman-teman bisa minta fotokopian ke saya ya, nanti akan saya bagikan. Oke, di sini ada tujuan-tujuan dari pembelajaran algoritma dan pemrograman. Lanjutan dari semester kemarin juga kita akan menggunakan bahasa program C dan Python. Jadi nanti kita akan praktik menggunakan C dan Python juga. Oke, untuk hari ini, untuk pertemuan 1, ini kira-kira tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti teman-teman diharapkan dapat menunjukkan dan memilih jawaban dari beberapa pertanyaan dasar algoritma pemrograman. Jadi apa yang didapat di semester kemarin akan kita lihat di hari ini sebelum kita belajar di 1 semester ke depan. Kemudian mampu menjelaskan pengertian dasar algoritma, kemudian paradigma pemrograman, notasi algoritmik, tipe data, variabel, ekspresi, kemudian operasi perhitungan, pemilihan, perulangan pada algoritma. Kurang lebih itu. Oke, kita langsung masuk saja. Sebelum kita masuk ke materi, seperti tadi tujuan kita adalah mengetahui terlebih dahulu pengetahuan teman-teman di semester kemarin apakah masih ingat atau tidak. Oke, silakan teman-teman buka handphonenya. Saya akan kirimkan link Google Form ini ke teman-teman, ke grup. Nanti silakan Anda kerjakan. Pembelajaran kita di semester kemarin nilainya juga lumayan lah ya, jadi banyak yang benar jawabannya. Aplikasi ini akan saya beri bobot 5% untuk materi teori. Oke. Kemudian kita akan sedikit belajar, sedikit mengingat lagi meskipun tadi teman-teman udah bisa mengerjakan pretestnya, tapi kita akan belajar lagi mengenai apa sih itu algoritma. Jadi algoritma itu adalah urutan langkah secara logis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.
gitu ya. Jadi kita punya masalah apa nih, misalnya kita sebagai seorang programmer, kemudian ada orang atau klien datang ke kita untuk meminta dibuatkan sebuah program gitu ya, untuk menyelesaikan masalahnya, maka kita harus tahu runtutan atau urutan apa yang harus kita laksanakan untuk menyelesaikan masalah mereka gitu ya. Jadi nanti urutan langkahnya juga ada beberapa cara untuk kita menggambarkannya. Oke, cara menuliskan atau menggambarkan sebuah algoritma itu ada dua cara, dengan cara menggunakan pseudocode dan juga menggunakan algoritma. Apa bedanya? Ini sama-sama menggambarkan urutan langkah menyelesaikan masalah tadi, tapi bedanya yang pseudocode ini menggunakan teks atau tulisan. Kemudian yang flowchart ini menggunakan gambar. Jadi ada simbolnya, gitu ya. Jadi sama urutan langkahnya antara pseudocode dan flowchart ini sama persis. Hanya bedanya satu menggunakan teks, yang satu menggunakan simbol. Masih ingat ya? Masih, oke. Kemudian tadi ada juga variabel. Jadi variabel itu ada ketentuan penamaannya atau ada aturannya dalam penamaan variabel. Ada 5 cara atau 5 aturan. Ini dimulai dengan abjad, jadi nggak boleh kalau diawali pakai angka atau simbol. Kemudian tidak boleh ada spasi. Kemudian tidak boleh menggunakan simbol yang membingungkan. Contohnya titik 2, tanda tanya dan lain sebagainya. Itu nggak boleh ya. Kemudian memiliki arti sesuai elemen data. Kemudian tidak juga terlalu panjang. Jadi nggak terlalu panjang dan intinya adalah dari aturan-aturan ini bagaimana kita menuliskan sebuah variabel itu akan mudah kita ingat gitu, tapi tetap tidak menyalahi aturan ini. Oke, kemudian tipe data. Kita sudah pernah pakai tipe data karena kemarin juga sudah belajar membuat sebuah program-program sederhana. Jadi tipe data ini dibagi menjadi 2, ada tipe data dasar dan ada tipe bentukan. Yang untuk tipe data dasar ini ada bilangan bulat atau integer, kemudian bilangan biasa atau real, ada bilangan tetap atau cons, kemudian ada karakter, kemudian ada logik atau boolean. Kemudian yang tipe bentukan ini yang dibentuk dari kombinasi tipe dasar antara lain array, kemudian record, string. Ini yang merupakan tipe data bentukan. Teman-teman, saya rasa sih masih ingat, ini hanya mengulas. Kemudian selain itu kita juga kenal tadi kita gambarkan flowchart gitu untuk menggambarkan urutan langkah. Jadi simbol-simbol flowchart ada di depan. Saya rasa sih teman-teman juga masih ingat ya. Yang atas yang tanda panah itu namanya apa? Alir dokumen. Kemudian yang kedua terminator. Kemudian konektor. Kemudian ada konektor simbol, ada processing simbol dan lain-lain. Saya rasa sih teman-teman semoga masih ingat semua ya, masih ya? Oke, kemudian kita akan buat diskusi kelompok. Masing-masing buat kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kemudian lakukan diskusi untuk menentukan sebuah aplikasi sederhana. Kemudian buatlah pseudocode dan flowchartnya. Kemudian presentasi di depan kelas hari ini. Oke, silakan Anda bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Saya beri waktu untuk membentuk kelompok dan diskusi sekitar 10 menit. Kemudian 15 menit lah ya, kalau 10 menit terlalu singkat. Kemudian setelah itu presentasi 5 menit dan ada tanya jawab 5 menit. Oke.
menghitung luas persegi panjang. Untuk pseudopod ada persyaratannya mulai untuk masukkan R itu adalah jari-jari, yang selanjutnya luas sama dengan 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari. Selanjutnya tampilkan luas dan selesai. Untuk flowchart ada mulai dan itu R, prosesnya luas sama dengan 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari dan print luas dan selesai. Ada pertanyaan untuk teman-teman? Kurang jelas tugasnya atau bagaimana? Jelas? Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya dan kelompok. Oke, dari sekian banyak kelompok yang maju tadi, saya rasa teman-teman masih sangat ingat dan paham bagaimana membuat sebuah pseudopod dan juga bagaimana menggambarkannya ke dalam flowchart. Dan saya harap sih teman-teman juga akan masih ingat bagaimana mengimplementasikan ke dalam bahasa program C dan juga Python-nya, gitu ya. Oke. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita akan mengevaluasi apakah teman-teman benar-benar masih ingat dan sudah paham dengan apa yang kita pelajari hari ini dan semester sebelumnya. Oke, ada dua pertanyaan evaluasi untuk hari ini. Yang pertama, algoritma dapat dituliskan menggunakan apa saja? Oke, siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, silakan Akida. Jadi algoritma itu bisa ditulis dengan beberapa cara. Yang pertama ada pseudocode yang berupa tulisan. Lalu ada flowchart yang tulisannya berupa bentuk dan gambar. Oke, bagus Akida. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana menentukan sebuah tipe data dari sebuah variabel? Ada yang tahu? Oke, silakan yang tahu. Saya Bu. Ya, silakan. Cara menentukan tipe data dari sebuah variabel dapat dilihat dari variabel tersebut. Nilai variabel tersebut dapat berupa huruf ataupun angka. Oke, terima kasih Ilham. Ibu. Dari evaluasi hari ini teman-teman juga sudah sangat paham, saya yakin. Oke, tidak lupa saya akan memberikan tugas untuk di rumah. Tugas ini ada dua macam, ada tugas kelompok dan juga ada tugas individu. Untuk tugas kelompok kita presentasikan di minggu depan. Kemudian untuk tugas individu dikumpulkan via email maksimal 1 hari sebelum pertemuan. Jadi kalau hari ini adalah hari Selasa, maka maksimal hari Senin minggu depan pukul 23.59. Oke. Untuk tugas kelompok, buatlah program menggunakan bahasa program C dan Python dari algoritma yang sudah Anda presentasikan pada tugas hari ini. Jadi tadi yang sudah didiskusikan, kemudian sudah dibuat flowchart dan pseudocode-nya, kemudian sudah dipresentasikan. Tugas Anda di rumah adalah membuat coding programnya menggunakan C dan Python. Itu dipresentasikan minggu depan. Kemudian untuk tugas individunya, buatlah masing-masing 2 contoh variabel dari setiap tipe data. Tadi sudah saya sebutkan bahwa tipe data ada 2 macam. Ada tipe data dasar dan tipe data bentukan. Dari masing-masing tipe data tersebut, silakan Anda cari dan buat masing-masing 2 variabel contohnya. Paham ya? Paham. Untuk tugas individu dikumpulkan via email. Hari ini materi sudah selesai. Sebelum saya tutup, kita berdoa dulu untuk menutup hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Untuk penutup hari ini saya ada satu kata-kata. Apa yang kau miliki saat ini adalah mimpi banyak orang, maka syukuri dan hargai. Oke. Sebelum saya tutup, ini ada beberapa kontak person yang bisa Anda gunakan untuk menghubungi saya. Ada IG, kemudian ada Facebook, ada email untuk mengirim tugas nanti, silakan Anda catat. Kemudian ada nomor HP saya yang bisa dihubungi via telepon, via Telegram dan juga via WhatsApp. Kemudian ada satu website juga. Website ini ada beberapa mata kuliah yang sudah saya uploadkan materinya. Silakan Anda lihat, Anda pelajari di dalam situ, termasuk ada mata kuliah algoritma pemrograman. Selain algoritma pemrograman juga ada. Oke, kemudian ada YouTube, video-video di semester kemarin untuk materi dasar sudah saya upload. Jadi silakan Anda tonton di rumah. Jika ada yang
paham seperti tipe data, variabel, kemudian secara umum algoritma itu seperti apa. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.